Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Briusa dengan NPM D245720042 LPTK Universitas Slamet Riyadi. Saya merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025. Saya akan melakukan video uji kinerja di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Raisa, silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi Raisa kesini tadi ada yang bilang, siapa? Ada tadi Bu Wirda yang bilang, Bu. Oke, Bu Wirda ya. Ya, jadi Ibu titip pesan sama Bu Wirda kemarin untuk memanggil Echa ke ruang BK ini. Karena Ibu mau melakukan bimbingan konseling individual dengan Echa. Oke, bisa? Bersedia? Bisa, Bu. Bersedia. Bersedia. Nah, jadi gini, Ca. Sebelum kita mulai proses bimbingan dan konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya proses konseling kita berjalan dengan lancar dan dimudahkan urusannya oleh Allah. Oke, bisa? Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi Raisa tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Nah, sebelum kita mulai konselingnya, Ibu mau tanya-tanya dulu nih. Sebelumnya Echa pernah konseling individual nggak sebelumnya? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Kalau misalnya konseling klasikal? Pernah sih, Bu, di kelas kan, Bu. Iya, yang di kelas, yang guru BK-nya masuk ke kelas, kemudian menjelaskan layanan BK. Dia layanan BK tuh ada 4. Ada layanan BK pribadi, ada layanan BK sosial, ada layanan BK belajar, dan ada yang karir. Jadi yang kalau misalnya guru BK masuk ke kelas itu biasanya itu namanya klasikal. Jadi di klasikal itu nanti guru BK menjelaskan tentang dari 4 layanan ini. Tergantung kebutuhan siswanya di kelas nanti apa. Jadi lancar ya, berarti selalu ya. Iya, Kalau Bu. nggak salah Ibu, Bu Tina ya kemarin guru BK-nya. Iya, Bu. Oke, ya benar berarti. Kalau konseling kelompok pernah? Kayaknya pernah, Bu. Kayaknya pernah ya. Ya itu mungkin nggak selalu seperti klasikal yang kontinu. Berarti udah mulai kenal ya sama BK sebenarnya ya. Iya, Bu. Cuman yang konseling individual belum pernah. Oke, jadi Ibu jelaskan. Konseling individual adalah proses pemberian bantuan dalam hal ini untuk memecahkan suatu masalah. Ya, jadi proses pemberi bantuan dari seorang konselor kepada konseli. Nah, konselornya di sini Ibu, konseli atau kliennya di sini Echa. Nah, tujuannya supaya nanti Echa bisa dapat mengambil keputusan dalam mengatasi masalah yang Echa hadapi. Nah, keputusan itu bisa membantu Echa jadi lebih sejahtera lah istilahnya, sejahtera dari psikis maupun psikologis. Kan nggak enak ya kalau kita terganggu psikis sama psikologis kita gitu kan. Jadi itu makanya adanya konseling. Nah, dalam hal ini konseling individu ini lebih privasi daripada layanan konseling yang lain. Kalau konseling yang lain itu kan bisa jadi nanti banyak orang di situ. Kalau ini memang antara Ibu dan Echa. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Jadi sebelum Ibu mulai juga, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu dalam konseling individual ini ada azas-azas yang harus kita ikuti. Nah, azas-azasnya apa itu? Ada azas kerahasiaan. Jadi, Echa nggak usah tegang, nggak usah cemas. Udah nyaman ya duduknya ya? Udah, Bu. Udah. Jadi, di sini
kerahasiaan Echa akan terjaga. Jadi apapun yang Echa sampaikan kepada ibu nanti dalam proses konseling ini ke depan akan terjaga cukup sampai di ruang BK ini aja. Jadi hanya ibu dan Echa dan Allah yang tahu apapun yang nanti Echa utarakan kepada ibu. Jadi rahasianya terjamin. Nah, kemudian ada azas keterbukaan. Jadi Raisa harus terbuka menyampaikan apa saja yang mungkin menjadi keluh kesahnya Echa dari proses konseling ini. Disampaikan aja, terbuka saja kepada ibu, dan ibu ada satu lagi namanya azas kesukarelaan. Jadi di sini kita sama-sama sukarela. Echa sukarela menyampaikan permasalahan Echa dan ibu pun juga sukarela dalam membantu Echa dalam menyelesaikan permasalahan Echa, mengambil keputusannya nanti. Sudah paham? Echa sudah siap untuk mulai? Sudah, Bu. Sudah. Jadi gini Echa, Ibu kemarin kan ada asesmen di kelas nih. Kan Ibu guru BK-nya sekarang kelas 12 ya. Ibu adakan asesmen, kemudian Ibu mendapati bahwa Echa ini ada mengalami kayak kalau bahasa konselingnya prokrastinasi gitu. Kayak menunda-nunda, intinya itu menunda-nunda pekerjaan, jadi pekerjaan itu jadi bertumpuk gitu. Echa merasain nggak? Merasa sih, Bu. Terasa ya. Ya. Daripada sebelum-sebelumnya terasa ya. Iya, Bu. Ya, sebelum-sebelumnya pernah kayak gitu. Waktu zaman-zaman sekarang kelas 3 ya. Berarti kelas 1, kelas 2 ada nggak? Apa ya nih, Bu? Yang kayak ya prokrastinasi tadi yang Eca tunda-tunda gitu. Pernah kayaknya, Bu. Tapi nggak separah ini. Ini lebih parah. Iya. Gitu. Dan Ibu mencocokkan juga dengan laporan-laporan guru. Nggak banyak sih. Beberapa orang guru mapel yang mengatakan bahwasanya Eca itu kayak mengalami penurunan nilai gitu. Dari yang sebelumnya mungkin Eca lebih aktif, kemudian Eca juga nilainya mungkin lebih tinggi. Anggaplah misalnya kalau poinnya tuh semuanya 10, Eca mungkin dapatnya 8, yang 9, yang biasanya 9 gitu. Jadi kayak ada penurunan nilai yang nantinya itu ya bisa pengaruh juga kan nanti kalau misalnya dinilai rapornya. Gitu. Eca ngerasa nggak? Ngerasa sih, Bu. Ngerasa. Jadi kira-kira Eca perlu bagaimana kalau misalnya dengan kondisi seperti itu? Perlu untuk nggak menunda-nunda waktu, Bu. Iya, jadi itu mengganggu ya Iya. sebenarnya. Ini benar ya berarti ya? Iya. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin Eca ceritakan, kira-kira penyebabnya apa kok bisa Raisa kan yang awalnya nggak nunda-nunda waktu, terus sekarang nunda-nunda waktu gitu. Kira-kira penyebabnya apa? Mungkin tuh, Bu, karena Raisa kemarin ikut bimbingan Olimpiade Biologi, kan jadi kan di perpus belajarnya, Bu. Jadi jarang ke kelas. Oke. Terus pas udah sampai rumah, Bu, capek Raisa, Bu. Jadi Gitu. mungkin lupa tugas-tugas yang udah dikasih. Jadi buat jadi sekolah, nyonteknya teman. Gitu. Tunggu, kita pecahkan satu-satu ya. Ini Ibu tangkap ya. Jadi Raisa ini ikut bimbingan Olimpiade. Iya, Bu. Udah sampai mana Olimpiadenya? Pernah ikut yang gimana? Kemarin pernah ikut yang diadakan Undri, Bu. Oh, yang diadain Undri. Iya. Oh iya, Olimpiadenya Olimpiade apa? Biologi, Bu. Biologi. Berarti sama Bu Upi ya di perpus ya? Iya. Oke, jadi setiap hari itu? Setiap hari sih, Bu. Setiap hari, nggak ada lumpangnya? Boleh sih masuk kelas, Bu. Boleh, iya. Tapi? Cuman biar lebih fokus aja makanya di perpus. Jadi Eca sesuka itu sama biologi ya? Iya, Bu. Ya, oke, Ibu apresiasi ya, karena memang Eca udah mempersiapkan diri dari sekarang. Itu dari kapan Eca ikutnya? Dari kelas 10, Bu. Dari kelas 10. Berarti udah sering juga ya, udah pernah. Berapa kali kalau boleh Ibu tahu ke ininya, ikut olimpiadenya? Ikut olimpiade dari kelas 10, ikut lombanya 2 kali. Lombanya 2 kali. Oke, mantap ya. Itu berarti Eca udah
ada motivasi ya dari kelas 10-nya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang mungkin menunjang Eca. Nanti kan tentu maunya masuk perguruan tinggi ada yang menunjang ya, Iya, biar Bu. supaya bisa lancar ya. Oke, nah jadi bimbingannya di perpus. Jadi Eca kurang masuk di kelasnya. Gitu. Terus yang jadi masalah itu kan malah bagus kan, Raisa jadi lebih banyak eksplor diri gitu. Yang Iya. jadi masalah apa? Karena Raisa bosan, Bu. Jadi pulang dari sekolah tuh main HP sama scroll-scroll, nonton juga sampai ketiduran. Sampai ketiduran. Iya, Jadi gini, berarti Raisa pulang sekolah itu sore iya jam 4-an, Bu. jam 4. Iya, Jadi kalau udah sampai di rumah nanti Raisa tuh mungkin melepaskan yang sebelumnya capek gitu ya. iya, Oke, jadi di rumah itu biasanya aktivitasnya scroll handphone. iya main HP sama nonton TikTok enggak? juga, Bu. Ada Scroll. juga, ya scroll juga. Ya, yang didapat di situ apa kira-kira? Nggak ada sih, Bu. Cuman hiburan aja. Oke, jadi hiburan yang sebelumnya mungkin ada ya kalau belajar terus mumet ya. Iya, Bu. Jadi kita mencari kesenangan refreshing gitu ya, refreshing di rumah. Kemudian nanti masa iya sampai ketiduran? Iya, Bu. Kan nonton. Oh, jadi nggak melulu buka TikTok ya berarti Iya. ya. Ada yang nonton sampai ketiduran. Oke, Ibu paham. Hmm, Reza tidurnya biasanya jam berapa? Kalau ketiduran itu kan bisa kayaknya tadi jam berapa sampai jam berapa saya nengok HP ya gitu. Ada nggak? Biasanya tidur jam 9 sih, Bu. Tapi kalau ketiduran jam 11, Bu. Sampai jam 11 Sampai nontonnya. jam 11 nontonnya. Iya. Terus kalau misalnya ada tugas tadi kan, Ibu juga ada dengar. Tugas itu setiap hari ada tugas. Nggak setiap hari sih, Bu. Cuman pasti ada tugas sebelumnya yang numpuk gitu, Bu. Kan lupa. Iya, yang tadi Jadinya, ya. Benar berarti ya, iya. kejadiannya berarti prokrastinasi. Ya, Ibu lihat kayaknya Ica butuh yang itu tuh. Gimana cara mengendalikan waktunya gitu. Butuh Iya, Bu. nggak kira-kira? Butuh, Bu. Butuh. Nah, Ibu gali lagi nih. Jadi Raisa itu tadi katanya sempat ngerjakan tugasnya di sekolah. Iya. Ya Jadi teman punya teman nyonteknya. nyontek. Iya, Bu. Tapi ada olimpiade kok nyontek. Nggak semuanya bisa, Bu. Iya ya. Berarti kan tadi fokusnya biologi, mungkin mata pelajaran lain mungkin Iya. ya. Oke. Jadi gini, Raisa, kalau misalnya untuk soal prokrastinasi tadi, Ibu ada satu materi nih. Nah, Ibu siapkan juga ke Eca. Boleh Eca catat. Tunggu sebentar ya. Ini ada satu video. Nah, Ibu harap dari menonton video ini Eca bisa memahami gimana caranya memanajemen waktu. Oke, silahkan ditonton terlebih dahulu ya. Hmm, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, boleh ya.
ini menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemanapun Anda atau jadwal atau waktu sebenarnya dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Dengan cara yang sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Bergabung dengan teman-teman hanya karena merasa tidak enak dapat menghabiskan waktu berharga kamu yang lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas penting. Istirahat yang cukup. Beristirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk beristirahat dan menjernihkan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur dan masukkan ke dalam rutinitas harian atau mingguan kamu supaya tetap sehat dan bugar. Kalau kita memanajemen waktu dengan baik, hal itu dapat membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir, meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri, serta dapat mengurangi kadar stres dan kecemasan. Tapi, seandainya kita mengabaikan hal tersebut, muncullah dampak manajemen waktu yang buruk, seperti penundaan, kurang tidur, kurang berenergi, tidak tepat waktu, terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, bahkan waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang. Ketika kamu sedang mengerjakan satu pekerjaan dan fokus kamu teralihkan ke pekerjaan lain, cobalah untuk tidak teralihkan. Hal ini akan menimbulkan pekerjaan yang tidak selesai dengan baik dan menghambat produktivitas. Hal terpenting dari manajemen waktu yang mudah, menyenangkan, dan dapat dipelajari adalah mempraktekannya secara langsung dan bukan hanya dengan teori maupun duduk di sebuah seminar. Manajemen waktu ada dalam kendali. Jika kamu akan mengelolanya dengan baik, maka dapat menciptakan peluang yang sangat besar karena pemanfaatan waktu dan efektivitas merupakan penanda utama untuk sukses. Nah, itu. Oke, jadi kira-kira tahu apa saja yang harus dilakukan? Kalau dari videonya itu Bu, olahraga teratur, disiplin, Ya, memanajemen waktu, sama bangun pagi. iya, bangun pagi. Jadi intinya Ibu bantu juga ya menyimpulkan. Jadi Raisa tuh kalau misalnya mau prokrastinasinya hilang yang tadi, jadi baru tahu ya istilah ini ya, Iya, baru tahu, prokrastinasi Bu. ini ya. Iya, penundaan-nundaan waktu itu, jadi Raisa harus bisa memanajemen waktunya. Mulai dari pagi, pagi terlambat nggak ke sekolah? Nggak terlambat sih, Bu. Nggak terlambat, tapi yang PR tadi ya, Iya, itu korbannya itu yang PR tadi. Jadi Reza karena tidak bisa memanajemen waktunya tadi, korbannya jadinya ngerjain di sekolah, ya kan? iya. Sebenarnya Reza bisa nggak kalau misalnya tanpa mengerjakan, tanpa lihat teman sebenarnya? Jujur, ini Eca mengukur kemampuan Eca. Bisa sih, Bu. Cuman karena telat bangun sama lupa aja. Gitu kan. Kan nggak enak ya kalau kita memakai kemampuan orang lain kan. Kalau Iya, Bu. misalnya kita sendiri yang bisa jawab, kita bisa paham, apalagi itu PR-nya kan untuk kita masing-masing, bukan berkelompok kan. Iya, Bu. Kalau berkelompok beda lagi nanti instruksi gurunya di kelas, ya kan? Ini beda. Jadi Eca manajemen waktunya mulai dari bangun pagi, kemudian bangunnya jam berapa, terus beribadah, ya kan, sarapan, mandi, bersiap, sarapan, kemudian pergi ke sekolah. Itu udah termanajemen kayaknya ya. Yang tidak termanajemen malamnya, Iya. iya kan. Jadi di sini Ibu ada terapi, namanya terapi behavior, yang token ekonomi. Jadi token ekonomi itu di sini ada seperti ini kira-kira. Nanti bisa Eca langsung isi di sini aja ya. Ini namanya token ekonomi, Bu jelaskan dulu. Jadi di sini ada self monitoring perilaku belajar. Dan tadi kan Eca sulit mengatur waktunya ya. Jadi Ibu bantu dengan monitoring perilaku belajar Eca dari hari ke hari. Ibu pantau selama seminggu ini. Nanti Ibu bantu printkan untuk Eca. Eca lihat di sini
Nih, silahkan tulis bagaimana kamu mengatur waktu belajarmu selama 1 minggu ke depan. Jadi sekarang ini hari Rabu ya. Raisa tulis nanti di sini. Coba boleh dites. Hari tanggal nih, Bu. Iya, boleh ditulis biar lebih paham ya. Ibu bantu nanti. Hari Rabu. Rabu. Waktu belajarnya. Jadi di sini target kita ini harus ada kesepakatan antara Echa dan Ibu karena dia melibatkan token. Token itu adalah semacam reward ya, reward dari Ibu, penghargaan. Kalau seandainya Raisa bisa mencapai target Echa ini. Jadi dari Ibu harus ada kesepakatan. Sepakat nggak kalau Raisa minimal waktu belajarnya itu 45 menit? 45 menit, sepakat, Bu. Ibu mau lihat nih konsistensi Echa nanti ke depan. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Jadi di sini waktu belajarnya ditulis dari jam-jamnya. Pukul berapa ya kira-kira? Anggap saja jam 8. Tapi ini fleksibel ya. Yang penting di rumah. Ibu tulis aja dulu jam 8 sampai 8.45 malam misalnya. 8.45. Oke, durasinya berarti 45 menit ya. Minimal loh ini. Maksimalnya berapa, Bu? Maksimalnya terserah Echa. Daripada Echa scroll TikToknya yang lama ya kan. Nah, mending belajar. Tapi jangan diposir ya. Iya, Bu. Tetap di manajemen waktunya. Nah, kalau misalnya Echa sudah menerapkan yang tadi, belajar, kemudian Echa tulis di sini gangguan yang muncul. Misalnya mulai ada terasa bosan gitu, tulis aja. Contoh ya, mulai bosan gitu kan. Kemudian nanti perasaan belajar bosan, kemudian ada notif dari teman, boleh. Contohnya gitu ya. Kemudian perasaan saat ini saat belajar. Nah, itu tergantung perasaannya Ica. Apakah senang, apakah ya tadi bosan, apakah ngantuk. Ngantuk bukan perasaan ya. Iya. Misalnya bosan, perasaan sedih, ya apapun itu ya, tulis di sini. Kemudian nanti nilai skornya Ibu, nanti kita kasih catatan. Nah, Ica cukup mengisi ini selama 7 hari ke depan. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham. Jadi token ekonominya itu di sini. Tokennya itu di sini. Ibu maunya tuh tujuan Ibu supaya Echa tuh bisa semangat lagi. Supaya nanti ke depannya itu Echa bisa seperti dulu lagi minimal. Kalau bisa lebih nggak apa-apa. Lebih bagus. Jadi kartu token atau reward chartnya di sini nanti kan Echa tulis di sini, terus tanggal sama seperti tadi. Karena kita udah sepakat belajar yang 45 menit, Echa silahkan centang. Jadi ketentuannya setiap hari Echa bisa belajar minimal 45 menit sehari, tercapai atau tidak. Oh iya, satu lagi, di sini Ibu juga kolaborasi sama orang tuanya. Jadi ini ada keluhan orang tua juga sebenarnya, Resa dan Nunda Waktu. Nanti Ibu mau pantau juga bersama orang tuanya apakah betulan tercapai atau tidak. Nanti Ibu telepon entah bagaimana, chat atau gimana. Jadi kalau misalnya tercapai, Echa checklist. Kalau misalnya tidak, ya disilang aja nggak apa-apa. Ini melatih kejujuran juga ya. Oke, Bu. Nanti ada token yang diberikan tuh apa. Kita pakai kuota tokennya. Jadi setelah seminggu nanti di sini ini kontraknya ya. Di sini aturannya kalau satu target tadi yang di atas itu tercapai, nilainya 1 token. Misalnya tadi contoh belajar 45 menit dalam sehari. Berarti 1 tokennya. Nah, muncul nanti di sini tokennya. Ibu kasih 1 nanti. Sampai semuanya ini berarti 7 kali 3 21. 21. Berarti kalau misalnya Echa bisa mencapai 1 token tadi kan 14 token, ada reward kecilnya. Ada hadiah ya, Bu? Ada, ya seperti yang tadi Bu sampaikan ada hadiahnya.
Rewardnya itu apa kira-kira? Coba pikirin. Yang Eca butuh apa? Yang kecil-kecil aja ya. Pena aja lah Bu. Oh, pena. Kalau misalnya Eca lebih ibu tawarkan nih antara pena sama sarapan pagi misalnya. Sarapan pagi. Oke, sarapan pagi. Setuju ya? Setuju. Setuju. Kemudian ini kalau misalnya tercapai 14. Kalau tercapai lagi ke 21, berarti di 7 hari itu tercapai ya. Reward besarnya nanti Ibu kasih bentuk kuota internet. Internet ya Bu? Boleh Bu? Boleh. Setuju ya? Setuju. Nah, tapi tujuan Ibu bukan cuman bukan cuman sampai di sini aja Raisa ininya. Sekedar kayak Ibu kasih token ekonomi aja. Ibu berharap ke depannya Raisa bisa continue berkelanjutan gitu. Atau Ibu pantau. Oke, ya, bisa ya. Nah, ini nanti Ibu printkan untuk Raisa bawa pulang. Ini ada kesepakatan antara Ibu dan Raisa gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nanti ada 3 lembar ya. Setelah Ibu print Raisa bawa pulang. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Sudah paham mengenai 3 buah ini? Sudah? Sudah Bu. Sudah. Jadi sepakat ya. Sepakatnya di sini dulu. Deal. Semoga nanti Raisa bisa menjalankan semuanya ini dengan baik. Amin. Harapan kita nanti supaya Raisa bisa ke depannya hilang prokrastinasinya. Oke Bu. Mengganggu nggak? Mengganggu ya. Jadi kan Raisa pasti mau ya nanti masuk perguruan tinggi. Kalau nilai turun kan susah juga ya. Iya Bu. Iya kan? Oke. Nah, ini kita udah di penghujung proses konseling ya, Ica. Jadi karena ini bentuknya token ekonomi, tentu kita akan berjumpa kembali. Kapan? Minggu depan. Ya, karena ini jangka waktunya seminggu, berarti minggu depan. Jadi minggu depan kira-kira di jam segini juga ya. Nanti jam Ibu istirahat Bu. Jam istirahat boleh. Eca bawa laporan ini ke Ibu pantau lagi. Ibu cek lagi sama orang tuanya. Oke Bu. Gitu ya. Sebenarnya sebelumnya Ibu udah ada komunikasi juga sama orang tuanya. Kayaknya memang orang tuanya juga setuju kalau misalnya Ibu konseling Raisa. Gitu. Jadi seminggu ke depan nanti akan kita adakan konseling lagi. Nah, sebelum itu Ibu mau Raisa menyimpulkan sedikit kira-kira yang tadi. Kita harus bagaimana supaya kita bisa ngatur waktu. Kalau dari Raisa sih Bu, yang pertama emang disiplin Bu. Disiplin. Bangun pagi iya ya. Bangun pagi itu emang penting ya. Iya, terus jangan nunda waktu kayak malam mengerjakan PR kalau ada. Jadi kita mengutamakan porsi yang paling penting terlebih dahulu, ya kan? Iya. Kita kerjakan dulu mana yang kira-kira wajibul wajib. Nah, itu kita kerjain dulu, nanti baru istilahnya teman-temannya menyusul. Teman-temannya mungkin gimana tuh Bu? TikTok misalnya, hiburan yang lain. Kita utamakan dulu itu, kita kerjakan dulu tugasnya gitu. Supaya nanti kan Eca tuh nilainya melonjak naik ke atas semua. Kebetulan kan Eca kan di kelas unggulan nih sekarang. Iya Bu. Ya alhamdulillahnya ya. Iya. Semoga nanti dipermudah ke depannya. Amin. Oke, jadi ini proses konselingnya Ibu rasa sudah cukup. Ibu tunggu kedatangannya minggu depan. Mudah-mudahan ada perubahan dari Eca nanti supaya Ibu juga laporkan ke orang tuanya. Itu bagaimana prosesnya. Oke. Oke, terima kasih kepada Eca yang sudah bersedia Ibu konseling pada hari ini. Dan kita tutup dengan doa, tapi Ibu maunya Eca yang memimpin doa.
Coba gimana? Berdoa mulai. Udah mulai, oke. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah proses konseling kita sudah kita jalankan. Boleh kalau misalnya Ica ada kegiatan yang lain atau ada pertanyaan sama Ibu? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke, ini nanti Ibu printkan, Ibu kasih ke Ica ya. Iya, Bu. Boleh Ica masuk ke kelas? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Bu.